Kalau penekanan lebih ke kata-kata. Udah pernah belajar nih kayaknya Bunga. Oke, nggak apa ya. Terus berikutnya senyum dan semangat. Apalagi kalau bisa ditonton sama audiens nih, ditonton sama publik ya, gitu. Nah itu mesti kan kelihatan ya, itu senyum dan semangat itu bakalan bisa dirasakan langsung, gitu. Gitu ya. Jadi kalau tadi Komang, saya lihat udah cukup baik ya. Tadi semangatnya ada, gitu ya. Kemudian juga apa itu namanya, artikulasinya jelas, benar kalau kalian tadi sepakat gitu ya. Udah kayak ini kamu apa, news reader. Ya, kayak news reader. Presenter. Gitu. Jadi apa namanya? Biasanya kalau misalnya teman-teman duta ITS ini kan nantinya juga akan di apa ya? Saya mungkin di berbagai kesempatan menjadi public speaker ya. Ya, nah, itu kan biasanya kalau saya sih suka belajar untuk baca-baca artikel itu biar nanti ketika misalnya saya present di depan dalam berbagai kegiatan, entah menjadi apa tuh namanya opener ya, opening speech, kemudian untuk memberikan materi atau presentasi, itu jadi biar jelas gitu loh, bisa belajar dari artikel-artikel yang sudah saya pelajari kayak gitu. Terus satu lagi, ada teknik membaca ya, sebenarnya itu yang bisa kita bedakan ya, itu dari apa namanya tujuannya. Contoh, kalau misalnya teman-teman kalau voice over ya, misalnya ngiklan atau mungkin ngisi itu tadi bikin konten kreator ya, konten kreator kemudian ngiklanin sesuatu, itu mostly saya yakin 100% teman-teman menggunakan teknik giggling. Ada yang tahu? Giggling itu adalah teknik ngomong ya dengan semangat atau antusias yang luar biasa dan ceria, ya, gitu ya. Kalau konten biasanya kan kita lagi mengiklankan sesuatu, itu namanya giggling. Ya. Terus ada juga yang perlu menggunakan low tone. Ya. Ya, jadi nggak perlu terlalu up banget semangatnya gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk kalau misalnya kita lagi membaca apa ya, yang sifatnya kayak speech yang itu kayak openingnya. Jadi opening speech itu misalnya pidato atau apa gitu ya. Itu nggak perlu yang terlalu bersemangat juga, kecuali teman-teman lagi orasi gitu ya, beda cerita. Jadi misalnya nih apa namanya kayak pembukaan acara gitu, atau di panitia gitu ya. Nah itu harusnya pakai low tone aja sih. Biar apa fungsinya? Biar segen, karena kita sebagai tegas orang yang bertugas opening speech gitu loh. Jadi biar orang itu segan sama kita. Betul. Nah, jadi tergantung fungsinya. Nah, itu teknik-teknik untuk apa itu namanya bisa membaca atau mengucapkan atau public speaking seperti itu. Gitu teman-teman. Nah ini ya, ini adalah total vokal ya yang mesti teman-teman apa itu namanya implementasikan ketika nanti teman-teman apa namanya berbicara di depan umum. Next lagi. Nah, ini kembali lagi ke slide pertama bahwa 70% yang mendominasi dalam etika berkomunikasi adalah bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh adalah satu-satunya bahasa yang tidak bisa berbohong. Kayak tadi aja dari caranya duduk itu udah kelihatan banget nasabah enggak gitu. Misalnya nasabah apa namanya kita temuin, kemudian kayaknya aduh ya itu tadi kayak males-malesan ya, berarti ya udah apa yang kita bicarakan itu beliau sedang tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima itu. Jadi jangan dipaksakan untuk ngobrol dengan hal yang sama seperti itu misalnya gitu ya. Next. Nah ini ekspresi wajah ya, kita mesti bisa kendalikan ekspresi dan juga senyum kalau untuk urusan bisnis. Ya, beda ya kalau misalnya lagi berbela-sungkawa jangan senyum, kirain ngece ini gitu ya. Kemudian kontak mata. Nah ini ya, ini menunjukkan atensi dan juga active listening. Teman-teman ini juga seperti tips ya mengenai kontak mata. Ya. Biasanya, ini hanya biasanya, memang nggak semua orang begitu, apalagi kalau mungkin yang saya punya kelainan juga matanya ya kita nggak bisa pukul rata. Tapi ini mostly teman-teman. Misal teman-teman itu lagi ngobrol ya, ngobrol sama orang terus kemudian orang itu menanggapi kita. Kalau misalnya arah matanya itu tertuju kepada kita, ya tertuju pada kita, itu bisa jadi yang diomongkan yang memang itu feedback yang benar. Tapi kalau misalnya itu arah matanya nyari-nyari, santai terus kayak, iya sih kayak
kayak gitu loh. Nah itu dia lagi mikir atau bahkan membuat-buat apa yang sebenarnya mau diomongin. Jadi sebenarnya ini misal nih apa namanya antara dosen sama mahasiswa. Ini kejadian banyak pasti. Dosen nanya gitu kan apa namanya. Jadi gimana ya kemarin tugasnya sudah saya sampaikan, progresnya sampai mana ya? Kalau kita benar-benar ngerjain nih ya, ini pasti teman-teman udah langsung fokus ngejawab. Nggak perlu ragu di mata, udah langsung baik Pak, progresnya sudah sampai kepada misalnya kemarin itu sudah cetak nih, udah sampai ke tahap percetakan, jadi udah selesai semuanya, tinggal nanti saya kasih ke Bapak nih. Dari sini Pak, izin ya Pak, nanti selesai dari percetakan, selesai, pasti udah sorot matanya gini. Beda cerita kalau kita teman-teman belum nih ternyata, itu masih ngarang-ngarang jawaban kan, nah itu pasti kayak matanya tuh kemana-mana, soalnya mikir gitu loh. Itu pasti itu udah kayak apa ya, saraf mata kita itu mengikuti dari otak ya memang juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masih nyari jawaban, itu pasti kita tidak akan fokus otak mata kita kepada orang yang kita ajak bicara gitu ya, itu biasanya seperti itu. Nah kalau kanan, lebih banyak ke arah kanan, itu pasti bohong. Kanan atas itu bohong. Gak punya pacar belum? Belum sih. Gitu ya, itu biasanya sih bohong gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mikir atau mungkin mencari jawaban gitu, masih nebak-nebak jawaban, itu biasanya kiri atas. Kalau kanan itu benar-benar perlu dibohong sih biasanya. Tapi nggak pukul rata, ini sama semua ya, untuk semua orang gitu. Itu teman-teman tipsnya. Next. Nah ini dia senyum ya, cara senyum itu menunjukkan itu kita dalam keadaan good mood, and then menunjukkan citra diri positif, terlihat lebih baik dan juga membuat orang lain ikut tersenyum. Ya tapi jangan kebanyakan senyum, dikira nanti nggak waras ya, ini senyum mulu. Ya next. Nah kalau gesture tangan ini yang tadi saya sampaikan ya, mengekspresikan ide dan juga penekanan visual, fungsinya ini teman-teman. Makanya biasanya kalau kadang dosen atau segala macam, apalagi kalau misalnya nggak pakai mic ya, pakai yang apa itu namanya itu, yang kayak gitu tuh, yang kayak di TV-TV itu loh, ya gitu, clip on gitu, itu malah lebih bebas ya, gesture tangan kita untuk merepresentasikan apa yang sedang kita bicarakan. Nah itu akan lebih apa ya, bisa diterima banget tuh apa yang disampaikan, dan juga bisa menekankan terhadap visual kita, biar orang perhatikan gitu ya. And then postur. Ini postur yang baik, perut masuk, punggung lurus netral, bahu turun membuka. Ya. Jadi kalau model-model nggak ada yang gini pasti. Bukan, tapi nggak gini juga ya, ini sombong namanya. Ya kalau model banget itu sombong ya. Jadi agas berarti. Oh agas. Pesanannya emang gitu ya. Gitu. Terus dia sombong. Agas-agasnya sombong. Kalau yang buruk itu bahu melengkung dan punggung bungkuk, kemudian perutnya keluar. Nah ini mengenai postur, bagaimana cara kita berhadapan dengan orang. Oke, next. Nah ini juga masih sampai saat ini saya pelajari. Jadi walaupun masih udah sering banget yang malah buana jadi materi, jadi presenter, saya juga jadi master of ceremony sometimes. Itu sampai saat ini masih seneng banget ya. Saya selalu follow great public speaker. Gitu. Saya belajar bagaimana sih caranya menjadi public speaker yang baik, yang akhirnya itu apa yang kita sampaikan benar-benar bisa diterima dengan baik ya, dan mendapatkan feedback yang baik. Gitu. Ya. Next. Nah, kalau ini mah quotes ya. Oke, kita lanjut dulu aja ke yang satunya. Kalau ini lebih seru ya. Kalau tadi ngomongin komunikasi, yang berikutnya saya akan share sedikit tips mengenai professional total look. Oke, next. Nih, nanti dulu. Jose Antonio, a homeless man from Mallorca, Spain. Dia adalah orang yang apa nih? Homeless apa? Gelandangan. Ya, bisa diperhatiin nih. Kayak gini nih pembentukannya di awal kan. Next coba. Oh, bentar, masih slide-nya ada yang enggak deh. Nah, ini saya videonya lupa nggak saya share. Jadi si Jose Antonio ini teman-teman ya, ini ada di video-video viral sih di YouTube. Teman kalau misalnya mau lihat boleh, nanti cari aja ketik Jose Antonio homeless Mallorca gitu. Itu
saya lihat ya, jadi sekarang udah banyak juga di Indonesia kayaknya yang apa tuh namanya makeover kayak gitu. Si Jose ini yang modelannya kayak begini, ketika di makeover ya, gila banget sih, itu udah kayak yang sugar daddy gitu loh. Gatal ya kan, klimis, kemudian rapi banget, orang nggak akan ada yang percaya kalau itu Jose gitu. Kayak Rukas. Nanti coba deh, nanti apa namanya dicari itu, keren banget. Ini ada makeover, berita makeover pertama di Spain itu si Jose Antonio ini. Sampai tetangganya tuh nggak ada yang kenalin kalau tuh Jose, biasanya tidur di depan rumahnya ya kan, tiba-tiba lewat lah, turun dari BMW misalnya, gitu kan. Udah keren banget nih, siapa dengan kira sudah gede gitu. Next. Nah, teman-teman, ini nggak cuma buat cewek ya, saya nanya buat semuanya. Lebih suka lihat yang mana? Kiri atau kanan? Cewek sukanya yang kiri pasti. Cowok cewek sama ya, saya nanya nih, nggak buat cewek doang. Suka kiri atau kanan? Kalau cowok suka kanan. Kanan. Cowok yang kanan tuh lebih maskulin. Yang kanan tuh maskulin, yang kiri tuh Friendly. ya Bukan cowok. suka yang mana? Jangan bukan dua-duanya, bukan suka ya. Lihat ini loh, looknya lebih suka yang mana? Kanan apa kiri? Oh, friendly-nya kiri. Friendly-nya kiri. Oke, saya asumsikan Bunda suka yang kiri. Ada sama mana? Sama yang kiri. Kiri, Kiri. kiri. Bohong. Apa kanan? Bohong. Kita apa? Bohong. Belum tahu. Pasti kamu kita tidak. Lucu ini. Ini kan bukan bicara mengenai professional look ya, you know. Kita bahasanya adalah tentang professional look. Jadi saya pengen kita bisa memilih yang mana, lebih suka yang mana? Kalau profesional look lebih suka yang kiri, tapi yang kanan itu lebih kelihatan cool. Cool. Lebih sugar Bisa, gimana? Setuju banget. Oh gitu jawabannya. Iya, kalau saya profesional look kan kayak lebih bersih, jadi dilihat tuh lebih apa ya, rapi gitu. Oke. Kalau yang kanan tuh cool sih, tapi lebih bersih. Oke, kalau kamu, Mari? Sama, karena kalau yang kanan ya terlalu maskulin gitu. Cowok banget gitu. Coba. Serem kayak tukang gebuk. Yang kiri. Betul. Oke, kalau kamu kan? Sama, kalau untuk karyawan BUMN cocoknya yang kiri. Kalau Pokoknya karyawan kalau bapak-bapak yang nongkrongnya di PIK kayaknya yang kanan. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara professional look, ya, itu makanya ada adjustment, tune up sama tune down. Ya, jadi tergantung sebenarnya bentuknya seperti apa. Kalau ini mostly ya seperti yang ada bilang, kayaknya BUMN deh, karyawan deh. Iya. Tapi jangan salah, jangan dikira ini tidak professional look. Bagi kami yang ada di perbankan, kalau ada model lain CEO. yang datang ke tambang seperti ini, that's right. Iya. Prioritas. Direkturnya itu. Ya, jadi kalau untuk Mbak Dila, tentu saja lebih Yang pilih kanan, kiri. iya. Kalau ini bisa dibilang ya, kita bicara world size, Iya. mungkin nggak lebih dari 100 juta. Iya, betul. Betul. Ya, kalau yang ini bisa M nilainya. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya nilai berapa atau nilai teman-teman? Enggak sih, kita bicara mengenai adjustment tune up dan tune down. Jadi kalau kita professional look, ya kalau dari sisi looknya aja memang untuk profesional lebih Kiri. seperti ini, gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Kebutuhan. kebutuhannya, Berarti yang kanan. gitu ya. Next, coba. Nah, nih, Ah, lebih suka ngeliat yang mana, kiri apa yang kanan? kalau di rumah yang kiri. Di luar yang kanan. Agak kiri ya, gitu. Jadi yang mana guys? Ini yang mana? Profesional yang kanan. Kalau Oke, di kita rumah bicara profesional, yang mana? Kanan. Kanan. Sepakat semua kalau yang ini kanan? Kanan. Pasti ini karena gadan dan bu soalnya. Sama ya. Jadi apa namanya kalau misalnya orang lihat si siapa namanya istrinya Desta, Mantan. Ya Allah, ada banget sih. Natasha Rizky ya. Natasha Rizky ini kalau pas lagi nggak ada ya, ini mungkin untuk kebutuhan yang sehari-hari yang kayak cuma belanja di depan atau bahkan di rumah segala macamnya ya. Tetep cakep sih. Casual look seperti ini. Iya, susah. Kalau pas begini ya kan, ini professional look.
Tapi Iya. kalau misalnya dia misalnya lagi syuting, ketemu orang, ketemu klien apa segala macam, jadi seperti itu. Oke, next. Nah, your look Nah, itu aku suka banget represent cewek. the company Suka atau banget represent cewek kalau the dandannya boss. begini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum mewakili institusi, Ini sangat ya. profesional. Jadi apa yang kamu tampilkan ya melalui busana itu sebenarnya bisa merepresentasikan siapa diri Anda seperti itu. Boost confidence. Sure. Kenapa bisa memboosting kepercayaan diri? Nih kita nggak bicara jelek, cakep apa segala macam. Tapi ya namanya busana itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Betul. Gitu ya. Mau orang yang gemuk, kurus apa segala macam. Tapi kalau kita itu merasa nyaman dengan apa yang kita pakai dan kita tahu apa yang mesti kita pakai, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, your look is social image. Tapi jangan, saya tidak mengajarkan teman-teman istilahnya berbusana tidak sesuai dengan kantongnya. Jangan ya. Gitu. Nanti aja gitu. Jadi ada waktunya gitu misalnya nih, oh pokoknya aku mesti branded semua segala macam yang untuk social image ya. Ya itu, tapi kalau teman-teman masih belum mampu jangan dipaksakan diri daripada nanti malah berisiko yang lain-lain yang terkait dengan kondisi finansial. Tapi gini, kalau saya bilang kelihatan rapi, bagus itu nggak harus mahal. Betul. Ya, gitu. Saya pun dulu juga masih songong sih sebenarnya awal jadi banker tuh, ya kan. Udah ngerasa wah punya gaji yang lumayan, ya kan. Kemudian kalau misalnya apalagi saya dulu penempatan di Jakarta, ya keras, gitu kan. Kalau di sana itu kita nggak ibaratnya nggak jor-joran gitu kan, punya barang-barang branded udah berasa kayak cukup banget gitu. Nah, saya dulu masih kayak gitu, wah temen beli yang macam-macam merek-merek itu saya ikutan, gitu ya kan. Nah, tapi makin kesini makin sadar bahwa ternyata ya hal-hal yang mahal belum tentu itu bisa nyaman dan bisa pas buat kita. Betul. Gitu. Oke, next. Pembawaan diri juga penting. Fashion consciousness. Ini ada singkatannya C2FMP. Ada yang tahu nih? Belum kenalan tuh gitu ya. Mahershala Ali ya, dia itu adalah satu best supporting actor yang mendapatkan Oscar Award 2017. Ya, ini ada beberapa film sih. Kalau saya paling ingat dia main di Predator kayaknya. Itu tahun berapa ya? Kalian masih sekolah kayaknya Predator ya. Itu sih. Jadi kalau katanya si Ali ini ya ada C2FMP ya, yaitu color coordination, cutting, fabric, mix and match dan juga pattern. Ya, nih. Jadi ini adalah hal-hal yang penting dalam kita berbusana. Yang pertama memilih ini kombinasi atau koordinasi warnanya. Gitu. Ya, ini jangan sampai juga terlalu menabrak ya kan. Kecuali buat fashion show mungkin kadang juga sengaja ditabrak-tabrakin ya kan. Itu kalau untuk kondisinya ini dalam rangka hari-hari atau bahkan untuk professional activity, nah itu sebaiknya jangan juga yang terlalu mencolok ya kondisi tabrak warnanya. Kemudian cutting penting. Coba dibuka jaketnya dulu boleh? Sebentar deh saya mau lihat. Dibuka jaketnya dulu semuanya. Saya mau perhatiin satu-satu cutting bajunya teman-teman. Boleh berdiri nggak? Boleh berdiri dulu, punten. Oke, kita mulai dari bunga. Kita lihat. Coba ke sini. Coba ke sini bunga. Pakai aja deh biar kelihatan. Ini anak media banget. Oke, bunga. Ini pakai seragam semua kebetulan. Coba kita lihat cutting baju yang lagi dipakai sama bunga. Bunga saat ini menggunakan ini kalau apa sih dibilangnya kemeja apa nih modelnya? PDH. Apa singkatannya? Harian. Oh, pakai dinas harian. Oke, pakai PDH ya. Yang berbahan saya juga kurang mengerti ya masalah bahan-bahan ini kan. Tapi yang jelas untuk dari yang pertama dari fabric dulu ya, dari bahan kainnya. Dari bahan kainnya ini sebenarnya kalau untuk PDH saya pikir agak kurang tepat. Kenapa? Bisa dilihat nih pasti bekas cuci akhirnya bulu-bulunya pada nempel. Bulu-bulu. Oh, bekas jaket. Ya. Oh iya. Tapi bahan seperti ini juga sebenarnya kalau kita
nyucinya pakai mesin, biasanya sih nanti juga akan ada apa sih namanya kayak ada Bru-bru. ya, bahan benang atau apa gitu yang bisa nempel. Karena modelan kain seperti ini apa namanya memang gampang banget ditempelin sama ini benang-benang seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi kalau PDH itu lebih baik ya kayak penyakit kita tuh si apa dulu yang pakai putih itu namanya bahan apa ya? Yang putih biasa saya pakai itu loh. Itu kan bahannya nggak nempel. Itu lebih ke katun nggak sih? Ya gitu ya. Yang jualan jilbab tahu pasti kayak gitu. Nah terus kemudian lihat cuttingnya teman-teman. Nah pundaknya bunga itu di sini. Tapi ini cuttingnya untuk di lengannya di sebelah sini. Nah harusnya kalau cutting yang baik itu benar-benar tepat di pundak like this. Coba dicek satu-satu teman-teman. Iya. Ya, berarti harusnya mesti dikecilin lagi. Kalau misalnya kita bicara mengenai ketepatan dalam etika berbusana, gitu ya. Jadi ini apa namanya harusnya di sini untuk cuttingnya. Kemudian kita lihat dari cutting yang di belakang. Nah, ini bentuknya kan apa itu namanya bukan rata ya, dia kayak melengkung ya, gitu. Jadi kayak U gitu. Nah, kalau untuk U itu memang apa namanya sebenarnya ya teman-teman kalau untuk U ini bagusnya harusnya dimasukin kayak gitu. Nah tapi ini nggak apa-apa juga karena pakai hijab ya biasanya memang apa namanya kalau orang pakai hijab menutup aurat. betul gitu. Ini kita bicara sebaliknya aja seperti itu gitu ya. Oke, nah udah jadi artinya kalau untuk bicara cutting itu mesti tepat terutama di sini. Kemudian dari lengan coba. Kepanjangan juga. Jadi ini juga tidak tepat untuk cutting di bagian pergelangan tangan. Harusnya mestinya Pas. nah, Ini nih. contohnya. Gitu ya. Oke, thank you. Silakan duduk. Ini kebetulan pakai sama. Kemudian celana. Saya mau minta celana cowok deh satu. Lo aja di sini pakai. Nah, coba deh dilihat bersama-sama gitu teman-teman ya. Agak dinaikin boleh bentar. Nah, biar lihat. Aku lupa Nah, wajah. celananya. Nah, ini biar kelihatan nih. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya bahan celananya kan apa namanya ini ya untuk yang blue jeans seperti ini. Ini modelnya apa nih kalau kayak gini teman-teman ya? Straight. Ya, straight. Nah, oke. Kalau untuk yang dipakai sama Fahri, menurut teman-teman sudah pas di badannya Fahri? Atau gimana? Kegedean atau kekecilan atau gimana? Coba agak pada ke belakang. Nah, Perbandingan. gimana? Gimana teman-teman? Agak kegedean? Nggak yang terlalu fit ya. Tapi kalau itu kebutuhan straight pant ya, yang bukan untuk kayak model yang apa tuh namanya slim pants, Slim fit. pants. Nah, itu oke Mas ya sebenarnya. Cuman rasanya kalau menurut saya agak kepanjangan. Ya, agak kepanjangan sedikit. Jadi mestinya harusnya agak naik sedikit gitu. Agak naik sedikit sih. Ini apa terlalu jadi menjuntai ke bawah akhirnya menyentuh ke sepatunya. Seperti itu. Ini juga kayak kegedean juga ya. Ada tidak menggunakan sabuk? Oh, pakai. Udah molor-molor mulu ya, jadi cuttingnya kurang tepatnya di bawah. Tapi kalau untuk straight pant rasanya emang nggak harus yang terlalu apa tuh namanya ketat ya teman-teman ya, karena bukan slim pants seperti itu. Oke, silakan tuh boleh. Kalau lagi nih, nggak ada pakai rok ya teman-teman ya? Mas Agus, pojok Mas Agus. Janjiannya jeans ibu. Nggak apa-apa. Mau maju. Malah lebih kepanjangan. Kecuali kalau misalnya teman-teman ya, ini kita soalnya bicara mengenai professional look ya. Jadi kalau professional look itu memang benar-benar mesti tepat ya. Kecuali kalau dalam acara yang santai atau bahkan mungkin ini urusannya casual apa namanya? Casual apa? Smart casual. Oh iya, smart casual gitu. Ini beda cerita. Bisa agak dimodifikasi sedikit. Coba kita next dulu. Boleh dulu, silakan. Betul ya. Betul. Lupa. Color wheel. Nah, ada warna-warna cool dan ada warna-warna warm. Ya. Kalau cool itu berkisar antara warna ini, ya,
sampai dengan warna ini teman-teman, sampai hijau. Ya. Kemudian untuk yang warm, ya itu mulai ada jingga ya, jingga sampai dengan yang hijau mendekati hijau muda, seperti itu. Nah ini untuk apa itu namanya pembagiannya, untuk green, blue violet, violet red, nah itu masuknya ke gold. Nah kemudian yang ini warm, akan lewat. ya yang sebelah sini. Nah ini fungsinya juga bisa apa namanya ini ya, mana-mana yang cocok dengan warna kulit kita. Gitu. Ya, jadi biasanya kalau untuk yang warna kulitnya itu sawo matang, kira-kira lebih cocoknya pakai yang warna apa? Sawo matang. Aku sawo busuk ya. Warm, betul. Ya, soalnya kalau misalnya udah sawo matang dikasih kulit kita cenderung gelap ya, malah makin nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai warna warm, even itu ngejreng banget ya, itu malah lebih oke. Malah justru lebih apa ya, istilahnya kelihatan apa namanya stunning banget. Atau nggak perbedaan kulitnya, kulit eksotis dengan gitu. kulitnya orang-orang. Ya next. Aku tuh gak masuk putih guys. Nah, ini ada 3 fashion identity yang ada dalam professional look. Yang pertama klasik, yang kedua modern, yang ketiga edgy. Ada yang pernah dengar? Edgy, Iya. trendy. Oke, kalau mostly orang apa namanya kerja di perkantoran, Klasik. rata-rata sebenarnya pakai klasik. Ya, dia tuh mesti pakai apa blazer, jas, apa segala macam dan bahkan celana kain kayak gitu-gitu ya. Kemudian kalau modern, nah kalau modern ini juga ada. Kalau di perbankan biasanya untuk teman-teman yang ada di marketing ya, teman-teman yang ada di marketing itu mostly pakai ini, bukan ini. Kalau ini biasanya hanya pejabat-pejabat aja ya, jajaran direksi apa segala macam kayak gitu. Kalau yang ini yang modern ada teman-teman yang biasanya malah ketemu sama nasabah. Jadi kalau menunjukkan bahwa kita nih apa namanya bisa lebih apa fleksibel gitu ya, nggak terlalu yang formal sekali gitu ya. Jadi lebih nyaman menggunakan modern. Kalau edgy ini sebenarnya perpaduan sih, ini yang dibilang smart casual itu sih sebenarnya. Nah ini kalau di teman-teman di perbankan ini biasanya menggunakan baju-baju ini di hari Kamis dan Jumat. Kalau di BSI. Gitu. Next. Nah ini dia dimaksud dengan classic style. Classic style itu biasanya tailored suit, kemudian black or navy, silk, white shirt, straight cut pant on skirt, leather briefcase, kemudian bawa apa itu namanya kayak gitu ya, leather briefcase, kemudian ada dasinya gitu ya, Oxford shoes atau high heels ya, yang bersifat kulit-kulit gitu ya, yang kayak modelnya agak old school gitu ya gitu, old money ya gitu. Enggak juga sih, kadang malah aku tau gak sih kayak di perusahaan asuransi teman-teman ya, perusahaan asuransi itu malah banyak ya marketingnya menggunakan baju klasik. Iya. Gitu. Dia pakai jas. Profesional. Gitu ya, pakai dasi. Kemudian semuanya serba apa namanya kain gitu. Kemudian bawa briefcase kayak gini. Gitu. Jadi apa namanya kita nggak bisa ngejudge dari penampilan ini apa jabatannya sih sebenarnya. Tergantung dia kerja di mana. Gitu. Next. Ini kalau modern seperti ini ya. Jadi clean cut. Kemudian monokrom biasanya kalau modern itu hitam aja semua gitu kan, mau pakai coklat semua seperti itu, atau bahkan yang senada itu juga bisa dikatakan monokrom. Kemudian blazer, dark jeans, bisa pakai chinos atau kaki. Kemudian sling bag atau postman bag, pakai boot ya, high heel juga bisa, tapi kalau high heelnya biasanya kalau untuk modern ini lebih ke wedges, bukan yang heels yang apa namanya, itu 512 stiletto. Kemudian bisa juga pakai flat shoes ya. Itu sepatunya contohnya seperti ini teman-teman untuk yang cewek dan cowoknya. Next, edgy. Nah kalau ini itu tadi yang dibilang smart casual ya, biasanya tetap ada padu-padan antara yang casual sama yang formalnya nih gitu ya. Mulai dari shirt atau t-shirt ya, kemudian menggunakan sweater, kemudian pakai blazer atau jaket. Sekarang modern banget kan, banyak sekali modelnya seperti ini untuk blazer yang agak informal. Kemudian pakai jeans juga bisa kalau edgy ini. Kemudian ini tadi yang saya bilang pakai slim fit atau skinny pants ya di sini. Kemudian statement shoes ya. Statement shoes itu gimana? Nah jadi ini bisa juga pakai yang sepatu yang sebenarnya bisa digunakan
Ya, yang klasik ya, yang klasik tadi bisa gitu. Gitu. Statement bags juga gitu, biasanya seperti ini. Kemudian aksesorisnya juga gitu ya. Next. Nah, ini kalau kita menggunakan batik ya. Batik di Indonesia ini sangat kaya ya. Hampir semua daerah tuh punya corak terhadap batik seperti itu. Jadi ini contohnya aja kita punya namanya batik tulis sama batik cap ya. Biasanya lebih mahal yang mana? Tulis, betul ya. Importnya luar biasa ya, itu para pengrajin batik tulis. Kemudian batik sogan dan VS batik pesisir. Nah, biasanya kalau yang lebih profesional punten. Kalau yang tadi batik tulis sama batik cap, profesional yang mana kalau pakai? Tulis. Oke, batik tulis. Nah, karena orang pun kalau pakai batik tulis itu pasti kesannya mahal, lebih mahal, ya lebih kelihatan profesional seperti itu. Jadi biasanya batik tulis banyak digunakan di acara-acara penting, kayak gitu, acara-acara yang formal. Kemudian berikutnya batik sogan sama batik pesisir. Ada yang tahu batik sogan yang kayak gimana? Tahu nggak? Ada yang dari Jawa Tengah nggak nih? Ya Allah, Fahri nggak tahu budayanya gimana. Bahkan nggak tahu batik sogan. Jadi teman-teman, batik sogan adalah batik khas yang biasanya itu dari para daerah yang punya kerajaan. Contohnya Solo, Jogja, itu pasti punya pattern khusus. Belum keren. Kayak gitu. Apa sih namanya tuh macam-macam nih kayaknya Dila lebih tahu nih dari Solo ya. Dari mana dia ngomong? Ya dari Solo begitu. Ya macam-macam kan namanya tuh ada yang apa motifnya apa kayak keris, motif apa lagi tuh macam apa? Ya parang. Ya whisky. Kayak gitu-gitu. Megamendung Jawa Barat. Oh ada dari Jawa ya padahal. Pindah nang kita. Iya. Gitu. Itu batik sogan. Kalau batik pesisir, kira-kira kayak gimana nih? Dari mana? Yang bukan keraton ya. Bagus jawabannya. Iya, dari Jawa Barat misalnya. Bahkan Lombok ya teman-teman itu dia punya batik gitu loh. Daerah pesisir pantai itu beda motifnya. Nah, namun ya, kalau misalnya kita bicara profesional look sekali lagi, itu mending pakai batik sogan. Ya, itu kesannya lebih formal, lebih profesional seperti itu. Berikutnya bahan katun vs bahan sutra. Kira-kira lebih profesional yang mana kalau dipakai? Sutra. Oke. Warna netral, formal dan ya ini kalau bisa warnanya netral aja, jangan juga ngejreng, kita lagi fashion show gitu kan. Jadi jangan dipakai ya kalau